Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pimpinan sidang dan para penyangga akan memasuki ruang sidang. Mohon kepada hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pada hari ini akan dilaksanakan sidang ujian doktor terbuka tahap 2 atas nama Jansen Ludwig Lalandos, dokter spesialis obstetri ginekologi, angkatan 2018-2019. Mohon kepada hadirin sebelum acara dimulai dipersilakan mematikan atau memasang mode diam pada telepon genggam. Selanjutnya, sidang ujian dokter terbuka tahap 2 yang terhormat kami serahkan kepada pimpinan sidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pagi ini ujian doktor terbuka akan segera dimulai. Sidang ujian doktor terbuka yang saya hormati, Promovendus Jansen Ludwig Lalandos, dokter spesialis obstetrik ginekologi, mahasiswa angkatan tahun 2018-2019 telah menempuh ujian akhir tertutup dan dinyatakan lulus. Untuk itu, Promovendus diperbolehkan menempuh ujian akhir terbuka di hadapan penyangga dan undangan akademik. Seorang doktor selain dapat menghasilkan disertasi dengan benar dan handal, juga harus dapat mempertahankan disertasi tersebut terhadap berbagai sanggahan. Untuk itu perlu dilaksanakan ujian akhir terbuka di hadapan para penyangga dan undangan akademik. Para penyangga serta promotor dan kopromotor dalam ujian akhir terbuka ini dimohon memberikan penilaian mengenai alur pikir ilmiah Promovendus dalam mempertahankan disertasi terhadap berbagai sanggahan. Yang kedua, sumbangan terhadap bidang ilmu dan atau nilai penerapannya. Sedangkan jawaban pertanyaan dari para undangan akademik dapat sebagai bahan pertimbangan penilaian. Penilaian panitia ujian dokter terbuka ini akan dijadikan dasar penetapan predikat doktor, yaitu predikat memuaskan nilai akhir 3,00 sampai 3,40, predikat sangat memuaskan 3,41 sampai dengan 3,74. Predikat cum laude dengan pujian atau predikat dengan pujian atau cum laude 3,75 sampai 4,00. Khusus untuk predikat dengan pujian sesuai dengan pedoman pendidikan Universitas Erlangga dengan masa studi tidak lebih dari 4 tahun dengan nilai ujian disertasi terbuka minimal 95 dan telah 2 publish minimal Q3 dan Q1 accepted jurnal internasional. Tanpa mengurangi hak para penyangga dan undangan akademik, maka seyogianya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai materi dan analisa statistik disertasi yang telah diputuskan dan disetujui oleh panitia ujian akhir tertutup. Dan karena banyaknya penanya yang ingin menggunakan kesempatan ini, maka saya mohon kesediaan saudara penanya, baik penyangga maupun undangan akademik, untuk membatasi waktu dan jumlah pertanyaan, maksimal 2 pertanyaan, sehingga diharapkan semua penanya mendapat kesempatan. Promovendus diminta memasuki ruang ujian. Saudara Promovendus Jansen Ludwig Lalandos, dokter spesialis obstetrik ginekologi, saya minta datang di hadapan sidang ujian ini dengan maksud agar saudara dapat mempertahankan disertasi saudara terhadap sanggahan para penyangga. Sebelum presentasi maupun diskusi, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saat ini saudara merasa sehat jiwa dan raga dan sudah siap untuk diuji? Siap, saya sehat jiwa dan raga, Prof. Baik, kami persilakan saudara untuk melakukan presentasi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om. Terima kasih kepada pimpinan sidang, Profesor Dr. Dwi Kora Novembri Utomo, Dokter Spesialis Ortopedi Konsultan sebagai pimpinan sidang, Profesor Dr. Hendy Hendarto, Dokter SPOG Subspesialis Fertilitas Endokrin Reproduksi sebagai promotor, Profesor Dr. Ati Widya Waryanti MSI APT sebagai kopromotor, Dr. Ketut Edi Sudiarta, Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi, Dr. Budi Prasetyo, Dokter SPOG Subspesialis Obchinsos, Dr. Reni Itisom MSI, Dr. Maftuha Rohmanti, Dokter MKes, Dr. Tri Hartini Yuliawati, Dokter Master Kedokteran, dan Profesor Dr. Iketut Sudiana, Dr. Andes MSI, untuk kesempatan saya membawakan presentasi disertasi saya dengan judul Mekanisme Ekstrak Air Kulit Batang Faloak Sterculia quadrivida RBR dalam penurunan luas lesi endometriosis pada mencit model. Sebagai latar belakang, endometriosis merupakan suatu kelainan ginekologi berupa peradangan kronik yang ditandai dengan adanya jaringan yang menyerupai endometrium yang terletak di luar kavum uteri. Prevalensinya berkisar antara 6-10% pada perempuan di dunia atau sekitar 176 juta perempuan. Data di Indonesia masih belum ada, namun pada beberapa kasus seperti contoh di Rumah Sakit Umum Daerah Sutomo, angka kejadian endometriosis pada kelompok infertilitas yang dilakukan laparoskopi didapatkan angka 50%, sedangkan di RSUPN Cipto Mangunkusumo didapatkan 65,9%. Permasalahan utama dari endometriosis ini adalah nyeri panggul dan infertilitas. Patogenesis belum pasti, namun oleh karena patogenesis yang belum pasti ini, maka sampai saat ini belum ada pengobatan standar terhadap endometriosis. Pendekatan terapi saat ini yang dipakai adalah terapi medikamentosa, terapi pembedahan, atau terapi kombinasi dari pembedahan dan medikamentosa. Terapi medikamentosa sampai saat ini masih belum diharapkan oleh karena efektivitas terapi jangka panjang, kemudian angka kekambuhan yang tinggi serta mempengaruhi fertilitas. Endometriosis terjadi pada kondisi endometriosis terjadi perubahan fungsi sel yang berkaitan dengan defek imunologi dan makrofag yang teraktivasi yang sangat tinggi dalam cairan peritoneum, di mana makrofag yang teraktivasi ini menyebabkan terjadinya peningkatan sitokin proinflamasi seperti IL-1, IL-6, TNF-alfa dan VEGF. Selain itu, makrofag yang teraktivasi ini menyebabkan peningkatan radikal bebas, dalam hal ini nitrit oksid, yang dalam jangka panjang dalam waktu kronis dapat menyebabkan terjadinya stres oksidasi. Peningkatan mediator-mediator proinflamasi ini menyebabkan terjadinya proliferasi dari sel dan peningkatan dari faktor pertumbuhan VEGF sehingga terjadi angiogenesis. Indonesia merupakan negara megadiodiversity di mana 11% tanaman di dunia dapat dijumpai di Indonesia, dan diantaranya merupakan tanaman yang memiliki efek terhadap yang dapat digunakan sebagai tanaman herbal. Salah satunya adalah faloak. Faloak ini merupakan tanaman yang tumbuh di Provinsi NTT karena di daerah NTT itu merupakan daerah dengan curah hujan yang sedikit, hanya 3-4 bulan. Faloak mempunyai potensi sebagai antioksidan kuat dan antiinflamasi. Sampai saat ini masih belum banyak penelitian yang melibatkan faloak, terutama khususnya yang berpengaruh terhadap endometriosis. Ini beberapa penelitian yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Astuti Amin dan kawan-kawan mengenai uji aktivitas antioksidan ekstrak etanol glika faloak
di mana didapatkan bahwa ekstrak etanol kulit batang falwak ini mempunyai aktivitas antioksidan yang kuat dengan nilai IC 50 4,8. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan kawan-kawan mengenai uji efek antipiretik ekstrak etanol kulit batang falwak pada mencit putih jantan, di mana pada penelitian ini didapatkan bahwa dosis optimum untuk antipiretik itu di sekitar 600 mg per kilogram berat badan mencit. Penelitian yang dilakukan oleh Darojati dan kawan-kawan mengenai kandungan senyawa aktif yang terdapat di dalam ekstrak falwak ini didapatkan bahwa ekstrak falwak ini mengandung senyawa aktif flavonoid, alkaloid, terpenoid, fenol, tanin, dan saponin. Flavonoid adalah salah satu senyawa yang memiliki efek spesifik terhadap berbagai enzim yang dapat mengganggu berbagai proses seluler termasuk pertumbuhan dan diferensiasi. Turunan flavonoid yang mungkin memiliki peran penting dalam proses patogenesis endometriosis adalah senyawa quercetin dan senyawa kaempferol. Quercetin secara signifikan berpotensi menghambat aktivitas induced nitrit oksid sintase dalam pembentukan radikal bebas nitrit oksid dari asam amino arginin dalam sel makrofag. Selain itu, kaempferol menghambat aktivitas IKK dalam makrofag sehingga terjadi penghambatan pelepasan NF-kB. Nah, penurunan FKB ini berhubungan dengan penurunan proses angiogenesis dan proses proliferasi dari endometriosis. Berdasarkan pemahaman tersebut di atas, maka muncul ide untuk melakukan penelitian mengenai mekanisme ekstrak air kulit batang falwak dalam penurunan luas lesi endometriosis pada mencit model. Sebagai rumusan masalah, apakah ekstrak air kulit batang falwak dapat menurunkan ekspresi IKK, menurunkan ekspresi INOS, menurunkan ekspresi NF-kB, meningkatkan ekspresi IL-10, menurunkan ekspresi VEGF, menurunkan ekspresi IL-6 dari sel makrofag pada lesi endometriosis mencit model. Apakah ekstrak air kulit batang falwak dapat menurunkan luas lesi endometriosis pada mencit model, dan bagaimana mekanisme ekstrak air kulit batang falwak menurunkan luas lesi endometriosis? Tujuan penelitian adalah menjelaskan mekanisme ekstrak air kulit batang falwak dalam penurunan luas lesi endometriosis pada mencit model. Sedangkan tujuan khususnya adalah membuktikan penurunan ekspresi IKK, penurunan ekspresi INOS, penurunan ekspresi NF-kB, peningkatan ekspresi IL-10, penurunan ekspresi VEGF, penurunan ekspresi IL-6 pada mencit model endometriosis yang diberikan ekstrak air kulit batang falwak. Membuktikan penurunan luas lesi endometriosis pada mencit model dan menganalisis mekanisme kerja ekstrak air kulit batang falwak terhadap penurunan luas lesi endometriosis pada mencit model. Manfaat teoritis dari penelitian ini untuk menjelaskan mekanisme ekstrak air kulit batang falwak dalam penurunan luas lesi endometriosis, dan sebagai manfaat praktis diharapkan dapat memberikan dasar ilmiah bagi pengembangan alternatif terapi berbasis bahan alam Indonesia serta memperkaya literatur mengenai potensi farmakologis falwak sebagai agen anti endometriosis. Kerangka konsep penelitian dalam kondisi endometriosis, pada adanya DAMS dan jaringan endometriosis itu menyebabkan PRR, dalam hal ini MID 88, menyebabkan IKK memfosforilasi NF-kB dari IKB sehingga terjadi peningkatan NF-kB. Peningkatan NF-kB ini menyebabkan peningkatan VEGF dan interleukin 6, di mana VEGF ini merupakan faktor angiogenesis dan interleukin ini merupakan faktor proliferasi dari pertumbuhan lesi endometriosis. Selain itu, peningkatan INOS menyebabkan arginin akan dikatalisis dan menghasilkan nitrit oksid sintase, dan nitrit oksid yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan terjadinya stres oksidasi. Pemberian ekstrak air kulit batang falwak ini dapat menekan aktivitas dari IKK dan INOS, di mana
IKK ini akan menghambat fosforilasi NF-kB dari IKB, dan inos akan menyebabkan arginin dikatalisis oleh arginase sehingga terbentuk ornitin, di mana ornitin ini menyebabkan polarisasi dari makrofag aktif menjadi makrofag alternatif atau M2 yang akan menghasilkan anti-inflamasi IL-10 yang dapat menekan aktivitas dari NF-kB, sehingga penurunan NF-kB ini menyebabkan penurunan faktor angiogenesis dan faktor proliferasi sehingga luas lesi dapat berkurang. Hipotesis penelitian pertama, ekstrak air kulit batang faloak dapat menurunkan ekspresi IKK, menurunkan ekspresi inos, menurunkan ekspresi NF-kB, menurunkan ekspresi meningkatkan ekspresi IL-10, menurunkan ekspresi VEGF, menurunkan ekspresi IL-6 dari sel makrofag pada lesi endometriosis mencit model. Ekstrak air kulit batang faloak dapat menurunkan luas lesi endometriosis, dan mekanisme kerja ekstrak air kulit batang faloak dalam penurunan luas lesi endometriosis pada mencit model melalui penurunan ekspresi IKK, inos, NF-kB, VEGF, dan IL-6 serta peningkatan dari IL-10. Penelitian ini merupakan penelitian true eksperimental dengan rancangan acak lengkap, di mana sampel dibagi atas 4 kelompok. Kelompok kontrol diberikan placebo, kelompok P1, P2, dan P3 mendapat perlakuan dengan ekstrak faloak dosis 200 masing-masing, dosis 200 mg per kilogram berat badan, 400 dan 800 mg per kilogram berat badan mencit. Penelitian dilaksanakan di Fakultas Kedokteran Hewan UNER, Laboratorium PA-FK UNER, dan Institute of Tropical Disease pada bulan Desember 2022 sampai bulan Juni 2023. Populasi adalah mencit model endometriosis dengan sampel berjumlah 40 ekor, dibagi dalam 4 kelompok. Sebagai kriteria inklusi, betina model endometriosis berusia 10-12 minggu dengan berat 20-25 gram. Kriteria eksklusi mencit betina model, mencit betina cacat, dan kriteria drop out mencit model endometriosis yang sakit atau mati sejak menjadi model endometriosis. Variabel bebasnya adalah ekstrak air kulit batang faloak, variabel tergantungnya adalah luas lesi endometriosis, dan variabel perantara adalah ekspresi IKK, inos, NF-kB, IL-10, VEGF, dan ekspresi IL-6. Definisi operasional, ekstrak air kulit batang faloak adalah hasil olahan dari kulit batang faloak yang telah dikeringkan, dihaluskan, dan direbus dengan air, kemudian disaring dan dikeringkan dengan freeze dryer. Luas lesi endometriosis adalah ukuran bidang permukaan dari jaringan endometrius ektopik yang tumbuh di peritoneum mencit model endometriosis. Ekspresi inos diukur dengan menghitung jumlah sel makrofag pada lesi endometriosis yang memberikan reaksi positif terhadap antibodi inos. Ekspresi IKK dengan menghitung jumlah sel makrofag pada lesi endometriosis yang memberikan reaksi positif terhadap antibodi IKK. Ekspresi NF-kB menghitung jumlah sel makrofag pada lesi endometriosis yang memberikan reaksi positif terhadap NF-kB sebanyak 10 lapangan pandang. Ekspresi IL-10 menghitung jumlah sel makrofag yang memberikan reaksi positif terhadap antibodi IL-10. Ekspresi VEGF menghitung jumlah sel makrofag yang mungkin agak cepat karena ini kan sudah pernah dipresentasikan berkali-kali ya. Hasil penelitian dan pembahasan pada tabel 5.1 hasil analisis Kruskal Wallis test ekspresi IKK secara statistik bermakna dengan nilai P 0,000, di mana penurunan IKK paling tinggi terjadi pada kelompok P3 dengan nilai rata-rata 0,764. Dan berdasarkan uji post hoc Mann-Whitney, ekspresi IKK didapatkan antara kelompok K terhadap kelompok P2 dan P3, dan antara kelompok P1 dengan kelompok P2 dan P3 itu terdapat perbedaan bermakna. Hasil analisis Kruskal Wallis test ekspresi NF-kB secara statistik bermakna dengan nilai P 0,000. Pada uji post hoc didapatkan antara kelompok kontrol terhadap kelompok P2 dan P3, dan antara kelompok P1 terhadap kelompok P2 dan P3 itu terdapat perbedaan bermakna. Penjelasannya bahwa pengaktifan NF-kB umumnya melalui fosforilasi kinase IKB dan degradasi IKB
di mana aktivitas NFKB mengatur perilaku sel endometrius dan makrofag peritoneum. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suo dan kawan-kawan yang berfokus pada efek flavonoid terhadap inflamasi, di mana flavonoid memiliki potensi dalam menghambat aktivitas faktor transkripsi NFKB yang berperan penting dalam respon inflamasi. Tabel 5.5, hasil analisis kurs Karwali-Test dengan nilai P 0,00 dengan uji post hoc antara kelompok kontrol terhadap P1, P2, dan P3 dan kelompok P1 terhadap P2 dan P3 itu terdapat perbedaan bermakna. Nitrit oksid sintase ini merupakan enzim yang bertanggung jawab atas pembentukan nitrit oksid. Peningkatan inos dapat memperburuk inflamasi dan kerusakan jaringan yang mengaktifkan siklo-oksigenase 2 yang penting dalam proses inflamasi. Senyawa flavonoid jenis quercetin secara signifikan mengurangi ekspresi mRNA, inos, dan produksi nitrit oksid pada makrofag yang teraktivasi. Ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jung dan kawan-kawan. Berikut adalah hasil analisis Kruskal-Wallis test ekspresi IL-10 di mana didapatkan nilai P 0,002 dengan uji post hoc didapatkan antara kelompok kontrol terhadap kelompok P2 dan antara kelompok P1 terhadap kelompok P2 terdapat perbedaan bermakna. Interleukin 10 ini adalah sitokinin antiinflamasi yang fungsi utamanya adalah mengatur respon imun dan menekan inflamasi. Saat terjadi inflamasi, saat lesi terjadi, inflamasi dimulai dengan penarikan makrofag ke lokasi, lalu berdiferensiasi menjadi makrofag yang teraktivasi yang memproduksi sitokin proinflamasi. Pemberian ekstrak air kulit batang falwak ini menyebabkan diferensiasi makrofag menjadi makrofag alternatif yang menghasilkan antiinflamasi IL-10 sehingga mendukung perbaikan jaringan dan penyembuhan lesi. Penelitian ini sejalan dengan penelitian dilakukan Israfil yang mengkaji efek berbagai flavonoid pada keseimbangan sitokin dalam tubuh dengan fokus bagaimana flavonoid meningkatkan IL-10 sambil menghambat jalur proinflamasi. Hasil Kruskal-Wallis test ekspresi VEGF di mana didapatkan nilai P dengan 0,000 dengan uji post hoc Mann-Whitney didapatkan antara kelompok kontrol terhadap kelompok P2 dan P3 dan antara kelompok P1 terhadap kelompok P2 dan P3 itu terdapat perbedaan bermakna. VEGF ini merupakan faktor pertumbuhan yang memicu angiogenesis, di mana angiogenesis memegang peran kunci terhadap pembentukan endometriosis. Senyawa flavonoid dalam ekstrak falwak dapat menghambat menyebabkan penurunan dari ekspresi VEGF dan mengurangi angiogenesis di sekitar lesi endometriosis. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Luo dan kawan-kawan tahun 2008 di mana flavonoid dapat menurunkan ekspresi VEGF dan mencegah angiogenesis khususnya pada sel-sel kanker ovarium. Hasil analisis Kruskal-Wallis test ekspresi IL-10 dengan nilai P 0,000 dengan uji post hoc didapatkan antara kelompok kontrol terhadap kelompok P1, P2, dan P3 dan kelompok P1 terhadap kelompok P2 dan P3 terdapat perbedaan bermakna. IL-6 adalah sitokin proinflamasi yang berperan dalam fisiologi reproduksi. IL-6 berperan dalam mengganggu fungsi imun seluler dengan menghasilkan kelangsungan hidup sel endometrium ektopik melalui peningkatan pelepasan haptoglobin yang mengurangi fagositosis oleh makrofag. Senyawa flavonoid yang terdapat di dalam ekstrak air kulit batang falwak ini diprediksi dapat menurunkan produksi IL-6 melalui penekanan aktivasi dari NFKB. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Balan dan kawan-kawan di mana senyawa flavonoid dari Euterpe oleracea dapat menurunkan produksi dari TNF-alpha dan IL-6 akibat penghambatan dari NFKB. Hasil analisis Kruskal-Wallis test rata luas lesi endometriosis didapatkan nilai P 0,000 dengan uji post hoc didapatkan antara kelompok P1 kelompok kontrol terhadap kelompok P1, P2 dan P3 dan antara kelompok P1 terhadap kelompok P3 terdapat perbedaan bermakna. Endometriosis terkait erat dengan inflamasi kronik, proliferasi sel yang tidak terkontrol dan pembentukan pembuluh darah baru. Flavonoid memiliki sifat antiproliferatif yang dapat menghambat pertumbuhan
sel endometrium melalui penghambatan IL-6. Flavonoid ini berpotensi menghambat angiogenesis, yaitu proses pembentukan pembuluh darah baru yang menyokong pertumbuhan jaringan abnormal pada endometriosis melalui penghambatan aktivitas VEGF. Berikut merupakan analisis jalur dengan analisis regresi linear bertahap untuk menilai standardized coefficient, yaitu nilai beta, sehingga diperoleh model awal analisis jalur demikian, di mana ekstrak Faloac dapat menurunkan ekspresi IKK dan INOS. Ekspresi INOS ini meningkatkan ekspresi IL-10, ekspresi IL-10, peningkatan IL-10 dan penurunan IKK ini menurunkan NF-kB. Penurunan NF-kB ini menyebabkan penurunan VEGF dan IL-6, dan penurunan VEGF dan penurunan IL-6 ini menyebabkan penurunan dari luas lesi. Ekstrak air kulit batang Faloac dapat menurunkan luas lesi endometriosis seperti yang dijelaskan tadi. Temuan baru sehubungan dengan penelitian ini, di mana ekstrak air kulit batang Faloac terbukti dapat menurunkan luas lesi endometriosis pada mencit model melalui mekanisme penurunan aktivitas IKK sehingga menghambat fosforilasi NF-kB dan dari IKB. Penurunan FKB menurunkan aktivitas sitokin proinflamasi IL-6 dan VEGF sebagai faktor proliferasi dan angiogenesis sel endometriosis, sehingga tidak terjadi proliferasi sel endometriosis dan proses angiogenesis. Selain itu, ekstrak air kulit batang Faloac menghambat aktivitas INOS sehingga terjadi peningkatan sitokin antiinflamasi IL-10, di mana peningkatan IL-10 ini menekan produksi dari NF-kB. Keterbatasan penelitian ini menggunakan ekstrak air kulit batang Faloac saja sebagai variabel bebas, sehingga tidak dapat membandingkan dengan terapi medis yang selama ini dipakai untuk pengobatan endometriosis. Kulit batang Faloac mengandung beberapa senyawa metabolit sekunder, yaitu golongan flavonoid, fenolik, terpenoid, steroid, dan alkaloid. Namun dalam penelitian ini belum dilakukan studi terhadap senyawa aktif yang berperan dalam penurunan luas lesi endometriosis. Sebagai kesimpulan, yang pertama, ekstrak air kulit batang Faloac dapat menurunkan ekspresi IKK, dapat menurunkan ekspresi NF-kB, menurunkan ekspresi INOS, meningkatkan ekspresi IL-10, menurunkan ekspresi VEGF, dan menurunkan ekspresi IL-6 dari sel makrofag pada lesi endometriosis mencit model. Ekspresi ekstrak air kulit batang Faloac dapat menurunkan luas lesi endometriosis pada mencit model dengan mekanisme kerja. Ekstrak air kulit batang Faloac menurunkan luas lesi endometriosis melalui penurunan ekspresi IKK dan ekspresi INOS, di mana penurunan ekspresi INOS meningkatkan ekspresi IL-10, penurunan ekspresi IKK dan peningkatan IL-10 ini berpengaruh pada penurunan ekspresi NF-kB. Yang selanjutnya, penurunan ekspresi NF-kB ini menurunkan ekspresi IL-6 yang menghambat proliferasi endometriosis, dan penurunan ekspresi VEGF yang menghambat proses angiogenesis dari endometriosis. Saran penelitian, yang pertama, perlu dilakukan uji toksisitas ekstrak air kulit batang Faloac. Yang kedua, peluang untuk mengembangkan produk tanaman Faloac, terutama untuk pengembangan industri farmasi. Yang ketiga, perlu dilakukan studi lanjut untuk melihat profil metabolit dari ekstrak air kulit batang Faloac. Yang keempat, pemanfaatan ekstrak air kulit batang Faloac dalam pengujian klinis untuk pengembangannya. Dan yang kelima, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang efek penekanan ovulasi dari ekstrak kulit batang Faloac. Terima kasih. Baik, terima kasih atas presentasinya. Sebelum kita mulai sesi tanya jawab, mungkin akan saya perkenalkan para penyangga. Yang pertama, mungkin sebelum promotor ke promotor, saya perkenalkan penguji luar dari Fakultas UHT, Dr. Ketut Edi Sudiarta, dokter spesialis obstetrik ginekologi. Kemudian promotor Profesor Dr. Hendy Narto, dokter spesialis SPOG sub SPFR. Beliau juga dekan Fakultas Universitas Ciputra, bukan Fakultas Kedokteran Ciputra, dan dulu juga mantan KPS S3 senior saya. Kemudian yang kedua ternyata adalah Profesor Dr. Ati Widya Waruyanti MSc Apoteker sebagai kopromotor.
Dan yang lain adalah Dr. Budi Prasetyo, Dokter Spesialis SPOGK, konsultan. Kemudian Dr. Reni Itisom, SPI MSI. Dr. Maftuhah Rohmanti, Dr. MKet. Dr. Tri Hartini Yuliawati, Dr. MKet. Dan yang terakhir adalah Ketua ujian tertutup, yaitu Profesor Dr. Iketu Sudiana, Dr. Anis MSI. Dalam hal ini ada beberapa undangan akademik yang saya sapa dulu adalah Profesor Dr. John J.E. Wantania, Dr. SPOG Sub SP KFM. Apakah hadir? Terima kasih atas kehadirannya. Beliau adalah Kabak Objin Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi. Yang kedua, beliau ini pernah bertemu pada saat beberapa kali Zoom dengan dengan saya, yaitu Ibu Dekan FK Undana yang saya hormati, Dr. Christina Olilada, Dr. M. Master Gizi. Kemudian Wadek 2 FK Undana, Yohanes TRMR Simart Mata, Dr. Hewan MSc. Terima kasih. Undangan akademik yang lain adalah Tony Christian Tatambihe, Dr. SPOG Sub SP Opsizos. Kemudian Dr. Flora Debbie Ngolo, SPOG. Dan Dr. Grace Pinkan Diana Repi, SPOG. Dan Dr. Deborah Sintaliana, Spesialis Anak. Dr. Diah Gita Rambukaredi, Spesialis KFR, MSc. Dr. Kartini Lydia, MSc. Dan Dr. Isma, MSc. Baik, untuk kesempatan pertama kami persilahkan promotor Profesor Dr. Hendy Endarto, Dr. Spesialis SPOG Sub SP FAIR untuk menyampaikan pertanyaan. Kami silakan, monggo Prof. Terima kasih pimpinan sidang Prof. Dekwara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama tentu saya sampaikan selamat pada Dr. Jansen yang telah sampai pada ujian terbuka. Selangkah lagi Anda meraih impian Anda sebagai seorang doktor. Kita sudah banyak berinteraksi, berdiskusi tentang materi yang Anda sampaikan ini, tetapi ada beberapa pertanyaan yang perlu saya mohon konfirmasinya. Yang pertama, Dr. Jansen, endometriosis kita tahu seperti tertulis dalam buku disertasi Anda adalah penyakit yang sangat kompleks di bidang ginekologi, bahkan sangat merugikan bagi wanita, terutama usia reproduksi karena keluhannya nyeri dan kemudian adanya gangguan kesuburan, infertilitas. Sebenarnya sudah ada panduannya pengobatan, bahkan itu rekomendasi internasional dengan pengobatan hormonal sampai dengan tindakan operasi. Namun menariknya, Dr. Jansen ini mengangkat herbal tradisional lokal, memakai kulit batang palwa yang ada di daerah Anda. Ini menarik sekali tentunya. Nah, pertanyaan saya adalah, masalah apa yang Anda angkat pada endometriosis ini sampai Anda mengangkat palwa ini untuk pengobatan? Itu yang pertama. Yang kedua, Anda seorang klinisi, Dr. Jansen, seorang SPOG. Nah, bagaimana masa depan penelitian Anda ini? Kulit batang falwak ini Anda manfaatkan sebagai apa dalam klinis Anda dalam penanganan endometriosis? Dua pertanyaan itu, silakan Dr. Jansen. Terima kasih Prof. Hendy Hendarto, Dr. SPOG Subspesialis FAIR atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Pada endometriosis, penanganan saat ini adalah penanganan lebih bersifat penanganan hormonal, Prof. Namun pada
di awal latar belakang penelitian, latar belakang naskah ini saya sebutkan di situ bahwa endometriosis itu merupakan suatu penyakit inflamasi kronik, Prof. Jadi penggunaan ekstrak air kulit batang falwak ini bertujuan untuk penanganan terhadap inflamasi kronik yang terjadi karena ekstrak kulit batang falwak ini secara studi yang sebelum-sebelumnya sudah disebutkan bahwa memiliki efek antiinflamasi dan memiliki efek antioksidan yang tinggi. Begitu, Prof. Yang kedua, masa depan penelitian Anda bagaimana kira-kira selanjutnya? Terima kasih, Prof. Untuk pada saat ini penelitian yang kami lakukan adalah merupakan penelitian dasar eksplorasi, mungkin masih dapat disebutkan sebagai begitu, Prof. Karena penelitian ini belum mencakup pencarian senyawa-senyawa metabolit yang memang mempunyai efek biologis terhadap endometriosis itu sendiri. Namun kedepannya masa depan dari penelitian ini mungkin nanti suatu saat mohon izin berkolaborasi dengan Prof. Ati sebagai guru besar di bidang fitokimia untuk dapat berkolaborasi untuk menjadikan ekstrak falwak ini sebagai suatu fitofarmaka, Prof. Begitu. Baik, jadi artinya Anda sudah mempunyai rencana berikutnya ya. Jadi artinya nantinya kalau Anda sudah selesai, jangan berhenti penelitian ini. Harus Anda lanjutkan terus agar bermanfaat betul pada manusia, terutama pada wanita usia reproduksi. Terima kasih, saya puas dengan jawabannya. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Prof. Hendi. Jadi memang ini penelitian yang mempunyai daya ungkit besar seandainya menjadi fitofarmaka ya. Kami lanjutkan dengan kopromotor Profesor Dr. Ati Widyawaruyanti, MSc Apoteker. Monggo, Prof. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera. Pertama-tama tentunya saya ingin mengucapkan selamat kepada Promovendus, Saudara Dr. Jansen, yang sudah sampai pada tahapan akhir ya dari proses studi S3 ini. Dan tentunya ini merupakan perjalanan yang panjang dan tidak mudah untuk dilalui, saya rasa. Apa yang telah Anda sampaikan dalam presentasi Anda telah memberikan hasil yang baik begitu terkait dengan pembuktian terhadap aktivitas dari ekstrak air kulit batang falwak terhadap terutama sekali penyembuhan dari luka lesi dari endometriosis. Nah, yang saya ingin tanyakan terkait penelitian saudara ini, mungkin butuh konfirmasi tadi. Apakah Anda mempunyai alasan tertentu kenapa Anda menggunakan ekstrak air di dalam penelitian ini? Karena kalau dari data pustaka itu, ya tentunya yang Anda sampaikan, banyak yang melakukan penelitian terhadap ekstrak etanol begitu, atau ekstrak dengan pelarut yang lain begitu. Mungkin Anda punya tujuan tertentu kenapa Anda menggunakan ekstrak air. Mungkin. Kemudian yang kedua, karena penelitian ini tentunya harus mempunyai manfaat yang lebih lanjut begitu ya. Sebagai seorang dokter, bagaimana strategi saudara untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman ini ya, terutama sekali karena ini merupakan obat tradisional ya di NTT begitu. Dan ini saya sudah lihat, sudah baca banyak sekali memang
traditional medicine yang digunakan dari Valuak ini khususnya untuk berbagai penyakit seperti yang tadi disampaikan. Nah, kedepannya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama di bidang kesehatan ginekologi, mungkin Anda punya strategi untuk memanfaatkan hasil penelitian saudara ini di dalam kehidupan sehari-hari begitu. Terima kasih. Terima kasih Prof. Ati Widya Waryanti atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama mengenai alasan menggunakan ekstrak air dibandingkan dengan pelarut-pelarut yang lain. Jadi penelitian ini mendasarkan pada pengalaman empirik di dalam masyarakat, di mana masyarakat NTT sendiri itu menggunakan air rebusan dari kulit batang Valuak itu untuk penanganan khususnya dysmenorrhea atau nyeri haid yang dipikirkan oleh kami itu sebagai suatu endometriosis. Nah, dengan pemahaman ini maka kami mencoba untuk menggunakan sesuai dengan pengalaman empirik di masyarakat, maka kami menggunakan ekstrak air menggunakan air sebagai pelarut dari ekstrak tersebut. Kemudian untuk manfaat dari penelitian ini, mungkin penelitian sebagai manfaat jangka pendek yang terlintas di pemikiran kami adalah bagaimana karena di dalam masyarakat mereka menggunakan ini sebagai dalam bentuk air rebusan saja, mungkin saat ini mungkin ada dalam jangka pendek sebelum dilakukan uji klinis terhadap kepada manusia, maka kami berpikir untuk membuat semacam sertifikasi jamu pada ekstrak tersebut, di mana karena di dalam masyarakat sendiri mereka sudah menggunakan itu secara turun-temurun, maka dibuat semacam sertifikasi jamu yang tanpa perlu dilakukan uji klinis terlebih dahulu. Dan kemudian untuk jangka panjangnya seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa sebagai manfaat rencana jangka panjangnya ini adalah agar ekstrak air kulit batang Valuak ini dapat menjadi fitofarmaka dalam hal mengobati endometriosis. Baik, terima kasih. Pimpinan sidang, saya puas dengan jawabannya. Baik, terima kasih Prof. Ati. Selanjutnya adalah Dr. Ketut Edi Sudiarta, dokter spesialis obstetrik ginekologi. Terima kasih kepada pimpinan sidang. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya mengucapkan selamat dulu kepada sejawat kita yang sudah menyelesaikan tugas akhir sampai dengan ujung evaluasi daripada proses pendidikan S3. Pasti dengan berbagai macam pengorbanan fisik, mental, dan material juga. Ya. Dan kemudian yang saya tanyakan di sini adalah seorang penelitian untuk S3 itu biasanya kan harus mempunyai suatu penelitian yang baru, ya, yang baru dalam artian yang punya novelty yang tersendiri yang harus digali di dalam proses penelitian. Menurut Dr. Johnson, kira-kira di mana
novelty daripada penelitian ini dibandingkan mungkin ada sebelum-sebelumnya, apakah sudah pernah dilakukan atau tidak terhadap kasus khususnya untuk endometriosis. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau saya baca di sini pemberian imunosupresan itu adalah bersamaan dengan pemberian penyuntikan jaringan endometriosis ya. Bersamaan dalam hari yang sama ya, hari pertama kalau saya lihat di anunya. Betul, Dok. Iya. Iya. Kemudian yang saya tanyakan bagaimana kita Dr. Johnson meyakinkan bahwa reaksi yang timbul itu adalah betul-betul merupakan suatu tumbuhnya jaringan endometriosis pada hewan cobanya. Mungkin itu saja dulu, Dr. Johnson. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ketut Edi Sudiarta atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama mengenai novelty dari penelitian ini. Jadi penelitian ini menggunakan ekstrak air kulit batang faloak yang sebelumnya memang sudah ada penelitian-penelitian yang dilakukan namun tidak berhubungan dengan endometriosis. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa endometriosis itu merupakan selain merupakan penyakit estrogen dependent, itu definisinya adalah suatu penyakit radang kronik atau penyakit inflamasi kronik. Dan penelitian-penelitian terdahulu mengenai ekstrak kulit batang faloak itu menyebutkan bahwa ekstrak faloak ini mempunyai efek anti-inflamasi yang tinggi. Dengan demikian, novelty dari penelitian ini yaitu ekstrak air kulit batang faloak ini dapat menurunkan luas lesi dari endometriosis itu sendiri, sehingga di kemudian hari ekstrak ini dapat dijadikan sebagai alternatif terapi terhadap endometriosis. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana membuktikan bahwa mencit model yang digunakan pada saat ini benar-benar terjadi endometriosis. Jadi pada penelitian ini memang karena ini merupakan penelitian eksperimental di mana untuk mengetahui bahwa dan endometriosis itu merupakan suatu diagnosis definitifnya harus dilakukan dengan tindakan operatif dan konfirmasi di patologi histopatologi. Sementara pada mencit model tidak dapat kita terminasi di awal sebelum pemberian ekstrak faloak. Nah, untuk itu kami di sini membuat kontrol di mana terbukti bahwa pada kontrol negatif dari mencit yang kami gunakan ini memiliki luas lesi yang berbeda yang mendapatkan faloak itu berbeda bermakna dengan luas lesi dari kontrol, dan semua kontrol pada mencit yang digunakan itu terdapat endometriosisnya di akhir penelitian. Sedangkan pada mencit yang mendapat perlakuan pada dosis 200, 400 dan 800 itu terdapat mencit-mencit yang tidak ditemukan adanya lesi endometriosis itu sendiri. Terima kasih.
Terima kasih, saya puas dengan jawabannya. Terima kasih Dr. Budi Prasetyo, Dr. Ketut. Baik, saya lanjutkan dengan penyangga selanjutnya yaitu Dr. Budi Prasetyo. Baik, matur nuwun pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama selamat kepada saudara promovendus Dr. Jansen yang sudah sampai pada tahap ujian ini. Yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah kalau kita tahu bahwa patofisiologi endometriosis ini ditandai dengan adanya radang kronik, adanya stres oksidatif, adanya gangguan respon imun, dan ada peningkatan angiogenesis sehingga menyebabkan nyeri pelvis maupun infertilitas. Dan kalau kita lihat ekstrak air kulit batang Phaloak ini kalau kita lihat mempunyai potensi besar sebagai antioksidan, antiinflamasi, imunostimulan dan sebagainya. Salah satu permasalahan yang Anda ungkap adalah bahwa terapi medisinalis pada saat ini untuk endometriosis itu mempunyai efek fertilitas. Apakah bisa Anda jelaskan apa yang dimaksud saudara promovendus bahwa terapi medisinalis untuk endometriosis saat ini mempunyai efek fertilitas? Yang kedua, hasil akhir dari penelitian saudara itu adalah menurunkan lesi endometriosis. Yang ingin saya tanyakan, kalau kita lihat salah satu tadi patofisiologi endometriosis itu salah satunya mungkin adalah efek dari hormonal anti-estrogen efek. Tapi kalau di ekstrak ini tidak disebutkan apakah ada dampak terhadap estrogen hormonal. Oleh karena itu yang disebut luas lesi endometriosis itu apakah menghambat terjadinya lesi endometriosis atau mengecilkan lesi yang sudah ada. Terima kasih. Terima kasih Dr. Budi Prasetyo. Untuk pertanyaan pertama, permasalahan utama yang menjadi latar belakang dari disertasi saya ini adalah kenyataan bahwa pendekatan terapi medikamentosa endometriosis itu bersifat simptomatik dan merupakan terapi hormonal, gitu. Seperti penggunaan GnRH, penggunaan progestin, dan penggunaan pil kombinasi. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa meskipun terapi-terapi medikamentosa yang sudah saya sebutkan tadi itu memiliki efek terhadap penekanan dari keluhan nyeri, keluhan gejalanya, dan progresivitas dari lesi itu sendiri. Namun terapi-terapi tersebut itu menyebabkan penekanan dari ovulasi, bahkan pada penggunaan progestin misalnya itu menyebabkan terjadinya amenore yang menjadi suatu masalah, yang dapat menjadi suatu masalah apabila karena penyakit ini juga merupakan penyakit pada usia reproduksi dan yang pasti berkeinginan untuk memiliki keturunan, maka terapi-terapi yang tadi itu menyebabkan tadi infertilitas, gitu. Untuk pertanyaan yang kedua mengenai apakah terjadi penghambatan progresivitas dari luas lesi atau pengecilan dari luas lesi itu. Jadi pada penelitian kami ini populasi dari mencit yang kami gunakan adalah mencit model endometriosis.
Jadi mencit yang sudah diinduksi untuk menjadi mencit model endometriosis. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa luas lesi pada mencit yang mendapat perlakuan dengan ekstrak air kulit batang valuak ini secara statistik bermakna terjadi penurunan luas lesi. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pemberian ekstrak air kulit batang valuak ini dapat mengecilkan luas lesi endometriosis itu sendiri yang mungkin dalam penelitian ini belum kami teliti secara rinci, namun dapat kami jelaskan mungkin dengan pemberian ekstrak air ini selain faktor angiogenesis, faktor proliferasi, juga mungkin ada faktor-faktor terjadinya apoptosis atau nekrosis dari sel endometriosis itu sendiri dengan pemberian ekstrak air kulit batang valuak. Terima kasih. Baik, jadi ini tadi ditanya Prof. Ati bahwa ini potensinya luar biasa jadinya kalau bisa mengecilkan, sehingga terapi-terapi misalnya kista coklat dan sebagainya mungkin bisa mengecil dengan obat yang mungkin belum dicoba. Jadi potensinya luar biasa. Selamat Profesor Provendus, saya pos dengan jawabannya. Terima kasih pimpinan sidang. Baik. Terima kasih Dr. Budi Prasetyo. Kami lanjutkan dengan penyangga selanjutnya yaitu Dr. Reni Ikhtisom. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pada promovendus Dr. Jansen. Saya ada 2 pertanyaan ya. Jadi yang pertama itu Dr. Jansen kan meneliti di sini proinflamasi dan antiinflamasi. Tapi di sini sebenarnya ada antiinflamasi itu VEGF ya. VEGF itu kan sebenarnya fungsinya sebagai antioksidan dia ya. Tapi di sini di rumusan masalah itu kan berharap menurun. Ya, berharap menurun VEGF-nya. Nah, tolong jelaskan kenapa berharap VEGF tersebut menurun. Ya. Kemudian yang kedua, di sini ada 2 peran sitokin proinflamasi dan antiinflamasi, yaitu interleukin 6 dan interleukin 10 ya, yang mereka biasanya balance supaya kita bisa melihat apakah ini terjadi inflamasi ataukah tidak ya. Nah, sebenarnya tujuan dari pemeriksaan kedua sitokin ini, interleukin 6 dan interleukin 10 itu apa gitu, untuk mengetahui terjadinya proses apa. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ikhtisom, Reni Ikhtisom. Dalam kondisi endometriosis di mana terjadi inflamasi kronik, VEGF atau faktor angiogenesis ini terjadi peningkatan dari faktor dari VEGF itu sendiri oleh karena kondisi inflamasi kronik tersebut. Nah, pada tujuan penelitian kami dalam hal ini salah satu tujuannya yaitu untuk membuktikan penurunan dari ekspresi VEGF itu sendiri setelah pemberian ekstrak air kulit batang valuak. Jadi dalam kondisi inflamasi kronik, dalam kondisi inflamasi itu VEGF ada dalam kondisi yang meningkat. Dengan pemberian ekstrak kulit batang valuak ini diharapkan dengan penekanan yang terjadi pada
NFKB itu dapat menurunkan dapat menurunkan VEGF sehingga proses angiogenesis dari lesi endometriosis itu dapat diinhibisi atau dapat dihambat. Gitu. Untuk pertanyaan kedua mengenai interleukin 6 dan interleukin 10, memang secara fungsi interleukin 6 itu merupakan sitokin proinflamasi, sementara interleukin 10 itu merupakan sitokin antiinflamasi. Dalam penelitian ini kami melakukan pemeriksaan terhadap kedua ekspresi dari sitokin tersebut untuk menganalisis jalur mana yang dari ekstrak kulit batang faloak itu yang menyebabkan terjadinya penurunan luas lesi. Dan dari penelitian ini terbukti bahwa tidak hanya melalui jalur inflamasi, dalam hal ini melalui IKK terhadap NFKB dan terhadap interleukin 6, tetapi juga melalui jalur nitrit oksid sintase yang menyebabkan terjadinya polarisasi dari makrofag yang teraktivasi itu menjadi makrofag alternatif, sehingga menghasilkan interleukin 10 sebagai anti inflamasi yang menekan aktivitas dari NFKB itu sendiri. Oke, terima kasih. Saya puas dengan jawabannya. Terima kasih pimpinan sidang. Baik, terima kasih Dr. Neni. Selanjutnya penyangga selanjutnya adalah Dr. Maftuhah Rohmanti. Kami silakan. Pertanyaannya bukan akreditasi ya ini, karena beliau adalah ahli akreditasi. Mudah-mudahan nggak salah menyampaikan kasus. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Profesor Dwi Kora yang kami hormati. Saya ucapkan selamat untuk Dr. Jansen atas pencapaiannya sampai dengan tahap ini. Ada dua pertanyaan dari saya. Yang pertama, dari hasil penelitian ini disampaikan bahwa banyak variabel ya dok yang sesuai dengan hipotesis ya hasilnya. Disampaikan juga bahwa ekspresi berbagai variabel tadi itu berasal dari sel makrofag gitu, dari pada pemeriksaan IHC. Nah, mungkin saya mohon penjelasan lebih lanjut dari Saudara Promovendus, bagaimana Saudara yakin bahwa sel tersebut adalah sel makrofag gitu ya. Saya membaca dalam naskah disertasi, saya tidak melihat ada pemeriksaan marker untuk makrofag gitu, atau mungkin saya yang terlewat. Mohon dijelaskan, mungkin pernah dilakukan tapi tidak terlaporkan bahwa sel-sel tersebut ditandai misalnya F480 atau CD68 gitu yang penanda makrofag gitu. Nah, apakah Saudara Promovendus yakin bahwa ini sel makrofag, karena dari rumusan masalah semuanya disampaikan bahwa ini variabelnya adalah dari makrofag gitu ya. Dari hipotesis sampai dengan kesimpulan juga demikian gitu. Nah, apakah bisa diyakinkan bahwa ini adalah sel makrofag, karena berbagai variabel tersebut juga bisa dihasilkan dari sel lain ya. Jadi IL-10 itu selain M2 itu juga dari limfosit, dari epitel, dari sel imun lainnya juga ada ya. INOS juga demikian. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dalam penelitian ini dibatasi pada efek terkait sebagai antiinflamasi gitu ya.
Nah, pertanyaan tidak ada terkait dengan endokrin gitu ya, karena ini patofisiologinya ada keterkaitan dengan hormon, dan metode induksinya salah satunya juga menyuntikkan estrogen begitu ya. Pertanyaan saya, dalam pandangan ke depan Saudara Profendus kira-kira nih ya, kalau ekstrak kulit batang faloa ini diterapkan, apakah sebagai antiinflamasi yang menunjang tetap harus ada terapi endokrinnya, atau bisa menggantikan terapi endokrin yang saat ini juga digunakan pada kasus endometriosis? Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Maftuha Rohmanti ya, atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, memang dalam naskah disertasi saya ini kami tidak mencantumkan marker dari makrofag itu sendiri, namun sebelum dilakukan pewarnaan IHC itu dilakukan dulu terlebih dahulu identifikasi dari sel makrofag itu sendiri dengan marker CD14, Dok. Ya. Jadi ekspresi dari yang selanjutnya, pertanyaan mengenai apakah yakin bahwa ekspresi dari sitokin yang dihasilkan itu adalah berasal dari makrofag. Pada penelitian ini dalam kondisi endometriosis, maka di dalam cairan peritoneum itu akan banyak mengandung makrofag, dan terutama makrofag yang teraktivasi. Untuk itulah kenapa pada penelitian ini kami menitik beratkan pemeriksaannya pada pemeriksaan makrofag itu sendiri. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa ada ekspresi dari sitokin yang dihasilkan tadi, seperti yang dokter jelaskan tadi, mungkin dihasilkan oleh sel-sel lain yang berada di lesi endometriosis itu sendiri. Namun berdasarkan pemahaman kami bahwa dalam kondisi endometriosis itu sendiri, maka makrofag akan di daerah yang ada lesi endometriosis itu akan dihujani oleh makrofag yang memenuhi tempat tersebut, gitu dokter. Untuk pertanyaan mengenai apakah bisa terapi dari atau penanganan dengan ekstrak air kulit batang faloak ini menggantikan atau pemakaiannya bersamaan mungkin dengan terapi hormonal yang selama ini dilakukan, tidak menutup kemungkinan, dokter, bahwa pengobatan ini dapat disandingkan. Namun kami bertujuan di dalam penelitian ini juga salah satunya adalah untuk penanganan bagi
wanita-wanita dengan endometriosis yang pada usia reproduksi itu yang masih menginginkan reproduksinya, dalam arti seperti yang dijelaskan tadi bahwa penanganan hormonal itu menyebabkan terjadinya penekanan ovulasi sehingga dapat menyebabkan terjadinya infertilitas. Dengan begitu, pada penelitian kami ini kami mencoba untuk menggunakan ekstrak air itu secara independen, begitu, dokter. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Dok. Sukses nih, penelitiannya sangat bagus. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Baik, terima kasih. Wah, ini pertanyaannya berat-berat nih. Selanjutnya Dr. Trihartini Yuliawati. Monggo, Dok. Terima kasih Prof. Dikora, Bapak Pimpinan Sidang. Selamat Dr. Jansen, ya, penelitiannya cukup bagus, ya, banyak variabel yang diteliti dan berhasil menjelaskan mekanisme, ya, bagaimana ekstrak air dari kulit batang falok ini bisa bermanfaat nanti untuk terapi endometriosis, ya. Mungkin ada beberapa yang ingin saya konfirmasi ke Dr. Jansen. Yang pertama adalah kita tahu bahwa jaringan endometriosis itu di sana ada banyak sel. Makrofag hanya salah satu sel yang ada di dalam jaringan endometriosis tersebut. Ada banyak sel lain, ada sel fibroblast, ada sel endotel, kemudian ada sel epitel dari endometrium, bahkan ada mungkin sel epitel dari kelenjar endometrium yang ada di dalam jaringan endometriosis. Pertanyaan pertama, apa yang menyebabkan Promovendus Dr. Jansen ini tertarik untuk melakukan penelitian fokus pada sel makrofag? Seberapa pentingkah peranan sel makrofag dalam terjadinya endometriosis? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari hasil penelitian, hampir semua hipotesisnya terbukti, ya, Dok, ya. Jadi ini sangat luar biasa, ya, sadar. Jadi benar-benar presisinya sudah sedemikian rupa sehingga hasil penelitian sama persis dengan teori yang kita ajukan, ya. Pertanyaan yang kedua adalah jika hasil tersebut semua signifikan berdampak positif pada sel makrofag, apakah bisa diekstrapolasi ke sel lain? Sebagaimana kita ketahui bahwa sel epitel endometrium ini juga peranannya cukup penting dalam hal progresivitas dari endometriosis, karena sel ini bisa berproliferasi dan menimbulkan perilaku-perilaku yang lain yang tidak hanya berdampak pada inflamasi, tetapi juga bahkan bisa mengalami metaplasi dan lain-lain. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih Dr. Trihartini atas pertanyaannya. Menjawab pertanyaan yang pertama, mengapa pada penelitian ini kami lebih memfokuskan kepada makrofag, ya. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya bahwa kondisi endometriosis merupakan kondisi di mana terjadinya disregulasi dari imunitas. Salah satunya adalah karena abnormalitas dari aktivitas dari makrofag. Selain teori hormonal, maksudnya, karena ekstrak air kulit batang falok ini merupakan pada penelitian sebelumnya merupakan anti inflamasi yang kuat, maka kami lebih memfokuskan kepada makrofag oleh karena dalam kondisi endometriosis
makrofag ini mempunyai peranan yang sangat besar terhadap terjadinya endometriosis, di mana saat terjadinya menurut teori Samson adanya sel endometriosis yang regurgitasi ke dalam rongga peritoneum, maka akibat dari adanya abnormalitas dari sel makrofag ini, maka akan terjadi proliferasi dari sel endometriosis itu sendiri. Untuk itulah kenapa kami lebih memfokuskan kepada makrofag itu sendiri. Dan menyambung penjelasan tersebut pada pertanyaan yang kedua, apakah bisa kondisi yang terjadi pada makrofag itu diekstrapolasikan kepada sel lain seperti sel epitel dari endometrium. Mungkin penjelasannya bahwa secara tidak langsung mungkin bisa, dokter, oleh karena lesi endometriosis itu atau sel endometriosis itu mengalami proliferasi dan mengalami proliferasi, di mana proliferasi yang terjadi pada sel endometriosis itu akibat adanya peningkatan ekspresi dari interleukin 6 yang dihasilkan dari makrofag yang teraktivasi tadi, akibat dari adanya DAMS atau damage associated molecular factor, dan sel endometriosis itu sendiri akan merangsang IKK untuk menyebabkan terjadinya fosforilasi NFKB dari IKB, di mana NFKB ini peningkatan dari NFKB ini yang terfosforilasi tadi itu akan menyebabkan peningkatan dari interleukin 6 sehingga menyebabkan proliferasi dari sel endometriosis, dan itu akan nampak pada epitel dari sel endometriosis itu. Terima kasih. Terima kasih, saya puas Bapak Pimpinan Sidang. Baik, terima kasih Dr. Trihartini Yuliawati. Selanjutnya ya, Profesor Dr. Ketut Sudiana. Bapak. Terima kasih Pimpinan Sidang. Selamat ya Dr. Jensen ya. Ini karena saya sudah mengikuti dari awal, jadi sudah banyak yang saya tanyakan ya. Tapi untuk hari ini saya bertanya hanya menyesuaikan dengan pertanyaan yang sudah disampaikan, yang perlu saya tambahkan ya. Nah, kalau kita lihat di dalam endometriosis tadi dengan pemberian Valwak ekstrak itu dapat menurunkan nitric oxide pembentukan, gitu ya. Nah, kalau kita lihat terjadi penurunan nitric oxide, itu artinya vasodilatasinya menurun, yang kemungkinan terjadi constriction. Kalau terjadi vasokonstriksi pada blood vessel, tentu akan berkaitan dengan tekanan darah meningkat. Nah, mohon dijelaskan bagaimana nanti peran pada pemberian ini kalau dikembangkan pada human. Itu efek samping yang memungkinkan terjadi suatu vasokonstriksi yang memicu terjadinya tekanan darah meningkat. Ya. Kemudian yang pertanyaan nomor 2, dari penelitian saudara mengukur variabel untuk menentukan ukuran lesi melihat dari cytokine pro-inflammatory IL-6, padahal di inflamasi kan banyak IL-6 dan TNF-alpha, IL-8 dan lain sebagainya. Saudara hanya mengukur IL-6. Sedangkan pada anti-inflamasi, saudara mengukur IL-10 atau M2 maksudnya, IL-10 dan VEGF. Ya. Mohon dijelaskan. Terima kasih.
Terima kasih Prof. Iketut Sudiana. Untuk pertanyaan pertama, apakah pemberian ekstrak air kulit batang falwak ini dapat menimbulkan hipertensi pada jika diberikan kepada manusia atau human. Seperti kita ketahui bersama bahwa nitrit oksid itu merupakan suatu radikal bebas yang berperan dalam tonus dari vaskuler, terutama dalam fase vasodilatasi dari pembuluh darah. Gitu. Pemberian ekstrak air kulit batang falwak ini dapat menurunkan nitrit oksid yang memungkinkan terjadinya penurunan dari vasodilatasi tadi yang seperti Prof sebutkan, yang mungkin saja yang memungkinkan terjadinya ketidakseimbangan antara konstriksi, vasokonstriksi dan vasodilatasi dari pembuluh darah itu sendiri. Namun perlu dijelaskan juga bahwa dalam proses keseimbangan antara vasokonstriksi dan vasodilatasi ini ada faktor dari katekolamin yang bekerja pada fase dari vasokonstriksi tersebut. Jadi untuk itu dalam kondisi pada pasien-pasien yang mungkin dengan stres psikologik, di mana katekolaminnya juga diproduksi, itu menyebabkan terjadinya perubahan pada fase vasokonstriksinya itu, sehingga memungkinkan terjadinya hipertensi tersebut. Namun untuk itu mungkin perlu penelitian lanjutan mengenai peran dari ekstrak air kulit batang falwak ini dalam kejadian hipertensi. Mungkin begitu, Prof. Dan untuk pertanyaan yang kedua, mengapa pada penelitian ini mengukur VEGF, interleukin 6 dan interleukin 10 sebagai antiinflamasi. Jadi kita ketahui bahwa interleukin 10 itu berperan sebagai antiinflamasi, sehingga IL-6 yang berperan sebagai proliferatif dari sel endometriosis itu akan dihambat. Begitu pula dengan VEGF yang berperan sebagai faktor angiogenesis juga akan dihambat, yang artinya bila kedua sitokin ini dihambat, maka sel endometriotik itu sendiri tidak mendapatkan cukup nutrisi dan tidak dapat berproliferasi, sehingga terjadi penurunan dari luas lesi endometriosis itu. Mungkin demikian. Terima kasih. Saya puas dengan jawaban saudara. Waktu saya kembalikan ke sidang. Baik, terima kasih Prof. Ketut. Kelihatannya semua penyangga sudah, mungkin giliran saya. Baik, Saudara Promovendus, saudara ini telah berhasil menyusun landasan biologis dari hubungan antara inflamasi, angiogenesis, ekspresi sitokin dan lesi endometriosis. Dan ini mungkin dapat memperkuat dasar ilmiah daripada pengobatan tradisional masyarakat NTT dan membuka potensi nantinya adanya suatu fitoterapi nasional. Akan tetapi saya ingin saudara lebih dapat memastikan, ya, karena kan ini
efek biologis yang diamati itu apakah memang benar-benar berasal dari senyawa aktif tertentu dalam ekstrak Valwak tersebut, mengingat bahwa ekstrak air Valwak tersebut mengandung campuran kompleks daripada fitokimia, ya. Jadi oleh karena itu bagaimana strategi saudara ya dalam mengembangkan Valwak ini sebagai terapi alternatif, artinya betul-betul ke arah yang lebih detail, katakanlah suatu saat menjadi obat gitu, bukan hanya herbal seperti saat ini. Mohon kira-kira apa langkah-langkah saudara yang saudara rencanakan. Terima kasih. Terima kasih Prof. Dwi Kora untuk pertanyaannya. Pertanyaan ini mungkin penting dalam hal validitas dari ekstrak kulit batang Valwak ini sebagai terapi herbal, ya Prof. Pada penelitian yang kami kerjakan, mungkin kami belum menyertakan pemeriksaan penelitian-penelitian yang sehubungan dengan mencari isolat daripada ekstrak tersebut. Untuk itulah kenapa pada saran penelitian ada salah satu untuk dikembangkan nantinya dalam rangka untuk menjadikan ekstrak air ini sebagai fitofarmaka nantinya. Namun kami tidak dapat menyebutkan bahwa apakah ekstrak air ini secara sesuai dengan teori yang disampaikan di dalam naskah bahwa ekstrak air ini mengandung senyawa-senyawa aktif seperti flavonoid, saponin, tanin, alkaloid dan sebagainya yang di mana menurut penelitian yang dilakukan oleh Darojati itu flavonoid merupakan kandungan senyawa aktif yang terbesar di dalamnya. Jadi ekstrak air kulit batang Valwak ini secara sinergi menyebabkan penurunan dari luas lesi endometriosis itu sendiri. Kami belum dapat menjelaskan bahwa hanya flavonoid saja yang menyebabkan terjadinya penurunan luas lesi itu sendiri. Namun kedepannya seperti yang kami sudah sampaikan tadi bahwa perlu untuk selanjutnya dilakukan profiling dari ekstrak Valwak itu sendiri, yang selanjutnya mungkin perlu dilakukan uji vaksinasi untuk mencari kira-kira senyawa aktif mana yang memang memberikan efek biologis terhadap luas lesi dari endometriosis itu. Begitu, Pak. Jadi saudara akan melakukan suatu profiling, standarisasi dan sebagainya ya. Baik. Saya satu saja karena melihat waktunya ya. Terima kasih atas jawabannya. Saya juga puas. Untuk selanjutnya karena waktu 60 menit untuk para penyangga sudah habis, kami tawarkan kepada para undangan akademik. Yang pertama
Saya persilahkan Profesor Dr. John J.E. Wantania, Dr. SPOG, Sub SP KFM. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang yang kami hormati tim promotor dan penyangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Dr. Jansen, pertama-tama selamat tentu sudah sampai pada tahap promosi. Sebagian besar sebenarnya sudah ditanyakan tadi, rasanya cukup dalam, dan memang kalau dilihat dari semua tujuan atau hipotesa yang ada itu kelihatannya di sini kena semua. Cuma mungkin saya mau tanya saja, kira-kira dari penelitian yang saudara angkat ini ada tidak hal-hal yang mungkin Anda dapatkan keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian? Sebenarnya sudah ada muncul dalam beberapa pertanyaan, karena kita tahu misalnya ada hubungan dengan hormon juga, atau mungkin tadi VEGF, NO, dan lain-lain. Tapi dari segi peneliti sendiri, adakah hal yang Anda dapatkan mungkin kira-kira di luar keuntungan yang sangat besar? Tadi ada keterbatasan-keterbatasan khusus mungkin yang harus diperhitungkan juga ke depan. Mungkin itu saja. Makasih, Bapak. Terima kasih Profesor John Wantania atas pertanyaannya. Selama melakukan penelitian ini tentu ada banyak kendala yang kami alami, namun pada penelitian ini keterbatasan yang paling utama mungkin yang kami rasakan adalah bahwa penelitian kami ini kami tidak membandingkan seperti yang tadi sudah ditanyakan, kami tidak membandingkan dengan pengobatan-pengobatan standar yang sudah dilakukan saat ini, oleh karena ada sedikit perbedaan tujuan dalam penelitian. Maksud kami bahwa terapi yang sekarang dilakukan adalah terapi lebih banyak terapi hormonal, sedangkan penelitian kami ini lebih bertujuan pada penanganan dari efek inflamasi dari endometriosis itu sendiri. Demikian. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Dr. Christina Aulilada, Dr. M. Gizi, beliau sebagai Dekan FK Undana. Kami silakan. Terima kasih pimpinan sidang, Profesor Wikora, dan juga yang terhormat promotor, kopromotor, dan para penyangga, serta para undangan akademik. Terima kasih untuk kehormatan yang sudah diberikan. Untuk Dr. Jansen, kami menyampaikan apresiasi yang tinggi, dan juga penelitian ini sangat bagus dan menarik sekali, mengingat apa yang tadi dokter sampaikan dalam epidemiologi, disampaikan bahwa antara 6-10 populasi itu menderita endometriosis, sedangkan kunjungan di bagian obstin di rumah sakit Sutomo maupun RSCM itu bahkan 50-60%. Nah, setelah penanganan di rumah sakit, tentunya kan pasien dirujuk balik ke FKTP misalnya. Nah, jadi sementara kalau di Nusa Tenggara Timur di FKTP itu kadang-kadang tidak ada obatnya untuk pasien-pasien yang rujuk balik dari rumah sakit. Nah, ini potensi yang luar biasa untuk menolong pasien-pasien endometriosis, baik juga yang pasca operasi mungkin masih ada sedikit yang tertinggal dan sebagainya, ataupun untuk penanganan terapi juga pengembangannya. Nah, yang ingin kami tanyakan, bagaimana Dr. Jansen melakukan
penyesuaian dosis ekstrak dan juga penentuan dosis. Kalau saya lihat sini 200, 400 dan 800. Itu bagaimana dan cara pemberian kepada hewan cobanya seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Dr. Christina Olilada. Dosis seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa untuk dosis yang kami gunakan di sini pada mencit model ini merupakan dosis yang dosis empirik yang memang dipakai di dalam masyarakat. Jadi oleh karena penelitian-penelitian sebelumnya belum menunjukkan dosis pasti dari ekstrak kulit batang valuak itu sendiri, maka kami melakukan survei sendiri di dalam masyarakat, di mana masyarakat itu menggunakan kulit batang valuak itu 3 lembar kulit batang valuak yang setelah kami lakukan penimbangan sendiri, dan itu kami mendapatkan bahwa ada 60 gram dari kulit batang valuak yang digunakan oleh masyarakat dan dipakai untuk sebagai air rebusannya. Nah, pada penelitian yang kami lakukan, 60 gram yang dipakai pada manusia itu kami konversikan ke dalam berat badan mencit, yang pada akhirnya kami menemukan adanya dosis 400 mg per kilogram berat badan mencit itu, di mana untuk penelitian ini kami menambahkan 2 kali untuk dosis 800-nya dan membagi 2 kali untuk dosis 200 mg per kilogram berat badan mencit. Demikian. Terima kasih dokter. Kami puas dengan jawabannya. Saya kembali. Baik, terima kasih pertanyaannya dan jawaban dari Dr. Jansen. Selanjutnya adalah kami persilakan Dr. Hewan MSc, Dr. Hewan Yohanes TRMR Simarmata MSc. Kami persilakan. Beliau sebagai Wadek 2 FK Undana ya. Baik, terima kasih pimpinan sidang yang kami hormati, tentunya promotor dan kopromotor dan tim penyangga dan Bapak Ibu undangan akademik. Pertama kami menyampaikan apresiasi juga untuk Dr. Jansen yang sudah melalui tahap. Kami sangat bangga sekali dok untuk pencapaian ini, dan kami berharap cepat kembali dok untuk membangun Undana. Ya, paling menarik bagi saya tadi mendengar dan melihat ada beberapa 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Dr. Jansen. Tadi kalau andai kata menggunakan kulit batang valuak ya dok ya dalam untuk riset yang dilakukan, pertanyaan saya adalah kenapa nggak pakai daunnya aja? Kalau kulitnya lama-lama habis kan dok, nanti takutnya malah kondisi pohon valuak sendiri di NTT habis. Itu ingin tadi menggelitik bagi saya. Yang kedua yang kami ingin tanyakan juga adalah yang menarik adalah pasti dokter punya opini atau argumen kenapa menggunakan mencit. Kalau kami di dokter hewan pun kalau hampir sama dengan manusia lebih baik menggunakan contohnya babi ya digunakan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Dr. Jo atas pertanyaannya.
Pertanyaan pertama mengenai mengapa memilih kulit batang faloak bukan bagian lain dari tanaman faloak. Jadi berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, di mana sebenarnya tanaman faloak ini tidak hanya kulit batangnya saja yang mempunyai efek terapeutik, tetapi juga daun dan bijinya juga dapat digunakan sebagai terapi alternatif. Namun seperti penelitian yang sudah dilakukan oleh Darojati, di situ disebutkan bahwa kandungan flavonoid sebagai anti proliferatif tadi yang sudah kami jelaskan dan anti angiogenesis itu merupakan kandungan yang terbesar di dalam kulit batang faloak itu dibandingkan dengan pada biji maupun pada daun dari tanaman faloak. Terus untuk pertanyaan kedua mengenai mengapa memilih mencit, pemilihan hewan coba ini berdasarkan bahwa mencit itu memiliki sistem reproduksi dan sistem estrus yang walaupun dia tidak haid ya, tetapi mempunyai sistem estrus yang hampir mirip dengan manusia. Selain itu, mencit itu kan merupakan hewan yang kecil, kemudian mudah dilakukan manipulasi. Apalagi pada penelitian ini kita harus membuat hewan coba itu menjadi model endometriosis. Mungkin agak kesulitan bagi kami untuk misalnya menggunakan babi sebagai hewan coba. Dalam hal ini kita mau membuat seperti pada penelitian ini kan kami menggunakan sampel sebanyak 40 sampel dan babi dengan ukuran yang begitu besar juga agak menyulitkan buat kami untuk melakukan penelitian. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Saya sangat puas dengan jawabannya. Baik, terima kasih. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Dr. Yohanes mengingat waktu, maka sidang ujian akhir terbuka ini yang saya hormati, waktu ujian sudah berakhir. Permintaan maaf kepada undangan akademik yang belum dapat kesempatan bertanya. Selanjutnya, pimpinan sidang selanjutnya akan diadakan rapat yudisium untuk menetapkan predikat disertasi promovendus. Kami mohon promovendus dan para undangan akademik meninggalkan ruang sidang ujian dokter terbuka dan dipersilahkan kembali pada saat pengumuman hasil yudisium. Hasil rapat yudisium ujian dokter terbuka dan setelah mempertimbangkan prestasi yang telah dicapai promovendus selama dalam pendidikan, ketekunan dan kesungguhan kerja promovendus dalam melakukan penelitian, ketelitian dan ketekunan dalam mempelajari kepustakaan, kemampuan promovendus dalam menarik kesimpulan yang bermanfaat, cara promovendus mempertahankan disertasi yang menggambarkan kemampuan promovendus dalam menguasai dengan baik bidang ilmu yang diteliti, dan semangat promovendus dalam upaya menyelesaikan pendidikan, serta kredibilitas ilmiah dan kegunaan serta sumbangan yang berharga dari disertasi promovendus untuk ilmu pengetahuan. Selain itu, juga memperhatikan penilaian yang dilakukan oleh panitia ujian dokter tertutup tanggal 8 Mei 2025 yang diketuai oleh Profesor Dr. I. Ketut Sudiana, Dr. Andes MSI. Yang kedua adalah segala peraturan dan wewenang yang ada pada program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga
Maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi Saudara Promovendus diterima. Dengan demikian, Saudara Jansen Ludwig Lalandos, dokter spesialis obstetrik ginekologi, telah menyelesaikan pendidikan doktor program studi ilmu kedokteran dengan masa studi 6 tahun 11 bulan, serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Kepadanya diberikan hak untuk memakai gelar doktor dengan hak dan kewajiban serta kehormatan yang menurut hukum melekat pada gelar itu. Dr. Jansen Ludwig Lalandos, dokter spesialis obstetrik ginekologi, adalah dokter ke-1071 dari program studi doktor ilmu kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Baik, sekarang kami persilahkan Promovendus untuk menyampaikan kesan dan pesan. Ya. Terima kasih pimpinan sidang. Dengan segenap rasa syukur dan kerendahan hati, kami memanjatkan puji dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, pemilik segala ilmu pengetahuan dan kehidupan. Hanya atas izinnya perjalanan panjang dan penuh tantangan ini dapat berakhir pada sebuah titik yang bernama penyelesaian. Disertasi ini adalah hasil dari perjalanan panjang yang tidak selalu mudah, penuh pelajaran tentang kesabaran, pengharapan, dan iman yang terus ditempa. Di balik setiap lembar yang terangkai terselip tangan-tangan yang menopang serta hati-hati yang tulus menguatkan. Karena itu dengan segala kerendahan hati izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Profesor Dr. Hendy Hendarto, dokter spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis fertility endokrin reproduksi, selaku promotor yang bukan hanya membimbing dengan ilmu tetapi juga memberikan semangat, arahan dan motivasi selama proses penyusunan disertasi ini. Profesor Dr. Ati Widya Waruyanti, MSI APT, selaku kopromotor yang dengan mata tajam dan hati bijaksana telah membantu menata kerangka pikir dan memperkaya perspektif dalam menyelesaikan penelitian ini. Profesor Dr. Iketut Sudiana, Dr. Andes, MSI, selaku pembimbing akademik selama menjalani masa pendidikan yang menjadi rekan berpikir dan sahabat berdiskusi yang setia, mengasah ketajaman pikiran dan membangun karakter akademis dari penulis. Profesor Dr. Dwi Kora Novembri Utomo, Dr. SPOT subspesialis PL konsultan, selaku ketua program studi ilmu kedokteran jenjang doktor, serta seluruh dosen dan staf di program studi ilmu kedokteran jenjang doktor Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga atas kesempatan dan tantangan untuk bertumbuh dalam dunia yang penuh dinamika ini. Tim Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Hewan UNER, Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran UNER, Institute of Tropical Disease UNER, yang dalam diam telah membantu, memberikan bantuan, memberi semangat, serta menjadi teman setia dalam suka dan duka penelitian. Para penguji ujian disertasi tertutup dan para penyangga yang pada saat ini, terima kasih untuk kehadirannya dan memberi motivasi bagi kami untuk menyelesaikan pendidikan S3 ini. Teman sejawat seperjuangan selama pendidikan yang telah menjadi tempat berbagi resah, merajut mimpi dan saling menguatkan di tengah perjalanan yang berliku. Keluarga tercinta, kepada orang tua, Papa dan Mama, pilar hidup yang tak pernah runtuh, yang doa-doanya membentang menjadi jembatan menuju setiap impian.
kepada istri tercinta Asni Deborah Maria Said Putra SP, sahabat sejiwa yang setia mendampingi dalam suka dan duka, yang selalu hadir sebagai rumah paling teduh dalam setiap badai kegelisahan, dan kepada anak-anak tercinta Eva Hillary, Eviani Beatrix, Esra Valen yang kehadirannya menjadi alasan terbesar untuk tidak menyerah, serta semua pihak yang tak mampu disebutkan satu persatu, namun yang kehadirannya menjadi bagian dari mosaik keberhasilan ini. Penulis menyadari bahwa disertasi ini hanyalah secuil upaya kecil dalam samudera ilmu yang luas. Semua keberhasilan ini semata-mata karena anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Disertasi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikannya di masa depan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kesannya sangat-sangat puitis ya, memang ahli membuat ya. Baik, kami persilahkan sekarang promotor menyampaikan kesan dan pesan. Monggo Prof. Hendi. Terima kasih pimpinan sidang, Prof. Dikora. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita diberi sehat semua hari ini bisa hadir pada acara ujian doktor terbuka yang berlangsung sangat membanggakan. Yang kedua, tentunya selamat dan sukses sekali lagi untuk Dr. Jansen Ludwig Lalandos, Dr. SPUG, yang berhasil mempertahankan disertasinya dengan sangat memuaskan. Dan tentu pada keluarga yang hadir saat ini, kami ucapkan selamat berbahagia dan ada prestasi yang luar biasa yang telah dicapai oleh Dr. Jansen. Dr. Jansen, tentu setelah selesai yang ini, Anda harus bersujud syukur tentunya ya pada Allah Tuhan Maha Kuasa, dan itu pada keluarga. Karena papa mamamu sudah memberi doa itu tadi yang Anda sampaikan, itu tentunya doa yang luar biasa yang mungkin tidak Anda kira. Beliau itu semuanya mendoakan agar Anda bisa mencapai, ada duduk dan berdiri di sini ini, dan juga pada keluarga yang tercinta. Tetapi yang lebih penting dari itu, Anda ditunggu oleh masyarakat di tempat Anda di NTT. Jadi harapan kami, penelitian ini jangan berhenti di sini, lanjutkan, berilah yang bermanfaat untuk masyarakat. Kami di sini siap untuk berkolaborasi untuk menambah nilai pada penelitian Anda. Sekali lagi selamat dan semoga tetap sehat untuk berjuang demi perbaikan kesehatan masyarakat di NTT dengan hasil penelitian Anda. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Hendi. Selamat ya Dr. Jansen Ludwig Lalandos, dokter spesialis ophthalmologi dan juga keluarga serta institusi ya, nantinya kembali ke NTT. Ya, selamat. Maka dengan demikian para sekalian, rapat sidang ujian terbuka telah selesai.